اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأستعينه أصلي وأسلم على سيد الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Menjadi kewajaran bagi seorang manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur berarti manusia tadi menyadari ia adalah seorang yang diberi dari pemberi yang maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tidak saja harus berucap di dalam lisan alhamdulillah, karena sesungguhnya yang Anda ucapkan di dalam hati pun Allah menghitungnya bahwa Anda sedang bersyukur kepada dirinya. Mari kita biasakan bersyukur baik secara lisan maupun secara tidak lisan, disebutkan dalam hati. Shallallahu alaihi wasallam, selawat beserta salam tetap kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru terbaik, manusia terbaik, orang yang telah mengarahkan segala kekuatan hidupnya menjadi pengabdi Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian yang tidak akan pernah terbatas selain daripada maut. Pengabdian yang tidak akan terhenti karena kehilangan keberuntungan hidup. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang selalu ridha dengan apa yang Allah berikan. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalam kajian singkat kita kali ini, kita akan mengulas 5 perkara perihal kenapa manusia tidak beruntung. Kita akan membahas 5 hal besar yang sering terjadi dan kita tidak menyadari bahwa itulah sebab kita tidak mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu mengkalkulasikan sesuatu dengan tambah dan tambah, dan bukan dengan apa yang Allah tambahkan kepada diri kita, mungkin kepada keluarga kita, mungkin, atau orang tua kita, mungkin, atau sahabat kita, mungkin. Disebutkan oleh seorang ulama modern meringkas 5 hal. Ada 5 perkara disebabkan tidak beruntungnya manusia. Yang pertama adalah al-bu'du 'anis shalah, yaitu jauh daripada salat. Apakah yang dimaksud dengan jauh daripada salat? Al-bu'du 'anis shalah. Jauh daripada salat yang dimaksudkan adalah kita memang mulai melupakannya sebagai sebuah rutinitas. Bukankah menjauh itu adalah kita tidak lagi mendatangi? Menjauh berarti kita tidak memahami bahwa salat adalah sebuah fasilitas hidup. Menjauh berarti kita mulai memahami bahwa kita tidak lagi mengakui bahwa Allah itu pantas disembah. Maka hal paling pertama yang menyebabkan tidak beruntungnya seorang manusia adalah karena menjauh daripada salat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puncak daripada berzikir kepadanya adalah salat, dan bukan sebuah kalimat yang bersifat zikir dari lisan saja. Karena salat adalah puncak daripada segala perilaku hidup manusia. Di dalam salat kita menemukan 5 rukun Islam. Di dalam salat kita akan menemukan hal-hal yang sifatnya positif kepada manusia. Bukankah salat adalah sesuatu yang dapat menghalangi dari pekerjaan keji dan munkar? Lalu sebab keberuntungan, sebab ketidakberuntungannya manusia disebabkan perkara yang kedua, yaitu durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW menyebutkan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa qadha rabbuka, Allah telah memberikan putusan alla ta'budu illa iyyah. Yang paling pertama adalah makna tauhid.
agar tidak ada yang disembah selain manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Surah An-Nahl ayat 23. Maaf, surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala memberikan putusan yang benar agar kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah agar berbaik-baik kepada orang tua. Bukankah makna daripada ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu? Menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam tarahu fa innahu yaraka. Dan apabila kita tidak melihat Allah, maka Allah Maha melihat kita. Ihsan, isyanul walidain. Tidak ada kata yang pantas bagi seorang anak selain untuk berbaik-baik kepada orang tua. Dan ini adalah perkara kedua. Selepas kita menjauhi salat, lalu durhaka kepada orang tua sebagai hal yang menyebabkan seseorang tidak beruntung di dunia. Bukankah kita di muka bumi ini laksana seorang pedagang yang ingin beruntung? Dalam permisalan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pembelinya, kita adalah penjualnya. Apakah yang kita jual? Tenaga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membeli semua itu. Lalu pada permisalan yang lainnya disebutkan pula bahwa Allah dengan hambanya laksana seorang ayah kepada anaknya. Sudah sewajarnya seorang ayah mencintai anaknya, seorang ibu mencintai anaknya, walaupun dia tidak menciptakan anaknya, tapi orang tuanya menjadi sebab ciptaan daripada anak. Lalu bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan sebagai sebab ciptaan, tapi keinginannya lah yang menyebabkan kita ada. Lalu apakah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kita? Orang tua kita sudah ada. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis yang berkaitan dengan sholawat, merugilah seorang anak yang ia masuk neraka dan sedang orang tuanya ada. Bukankah ini adalah permisalan? Bukankah ini adalah signal? Bukan ini adalah klarifikasi bahwa Rasulullah SAW seakan-akan menyampaikan, kalau kau memiliki orang tua, maka jadikanlah dia sebab mendatangi syurga Allah SWT. Lalu sebab ketiga menjadikan seorang manusia tidak beruntung di muka bumi adalah al-bu'du 'anil Qur'anul Karim, yaitu menjauhi Quran Al-Karim. Al-Quran Allah sebutkan sebagai penawar. Al-Quran Allah sebutkan sebagai rahmat. Apabila seorang yang sibuk Anda mengklaim diri Anda, maka coba sempatkan Anda mendatangi pusat informasi manusia, pusat informasi alam semesta. Al-Quran tidak akan pernah mengkontradiksikan apapun yang kebenaran yang Anda lakukan. Tapi bisa jadi yang sedang Anda lakukan berkontradiktif dengan Al-Quran, berlawanan dengan Al-Quran. Kenapa? Yang Anda lakukan salah. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Wahai yang sedang sibuk dengan urusan dunia, wahai yang sedang sibuk dilanda mabuk informasi media yang bersifat massalkah, yang bersifat privatkah, maka coba sadari, sungguh informasi yang ingin Anda tuai, Allah telah siapkan segalanya dalam Al-Quran. Bayangkan saya akan memberanikan diri untuk membahasakan
bahwa Al-Quranul Karim adalah petunjuk manual penggunaan jiwa manusia, manual instruction untuk bagaimana manusia bersikap di muka bumi. Al-Quran. Kalau Anda seorang yang kaya, maka keluarkan harta Anda agar Anda sempat mendatangi Al-Quranul Karim. Kalau Anda seorang yang sibuk, coba tolong korbankan waktu kesibukan Anda untuk mendatangi Al-Quranul Karim. Karena disebutkan di sini adalah menjauh dari Al-Quran. Mungkin kita akan mendatanginya pada saat-saat Ramadan, atau mungkin kita akan mendatanginya pada saat-saat desperate, atau mungkin kita mendatanginya saat kita ingin berdebat. Bukan itu. Al-Quran Allah berikan sebagai puncak rahmat. Al-Quran Allah berikan sebagai sesuatu narasi pembicaraan antara Allah dengan Anda. Inilah yang disebutkan Al-Quran, syifa'un wa rahmatun lil mu'minin, bagi mereka yang percaya. Apakah Anda orang-orang yang percaya? Lalu perkara yang keempat adalah perkara selanjutnya, itu perkara keempat. Ini adalah salah satu hal yang mungkin kita tidak sering melakukan seleksi. Sebuah perusahaan yang besar pasti akan menerapkan satu sistem untuk memilah dan memilih siapa yang pantas bekerja untuk dirinya. Bahkan ketika hal yang kita sebut-sebut sebagai hadiah, bonus, reward, mereka akan memilah lagi dari yang baik menjadi terbaik. Bahkan ketika yang terbaik tadi pun terkumpul menjadi sekumpulan orang, mereka akan memilih yang lebih baik dan terbaik lagi. Lalu perkara yang keempat ini adalah perkara persahabatan, perkara pergaulan, atau mungkin yang sering kita sebut sebagai perkara komunitas, yang dia akan ada dan eksis pada masyarakat yang nyata atau masyarakat yang non nyata, seperti di forum-forum media sosial, seperti di aplikasi-aplikasi media. Namun pernahkah kita meletakkan pola perkara yang keempat ini, yaitu perkara yang bisa menyebabkan kita tidak beruntung? Apakah itu? Mujalasati as-su'i. Kita masih duduk bersama orang-orang yang melakukan perbuatan buruk. Pernahkah kita melakukan seleksi? Siapakah yang pantas mendapat persahabatan kita? Apakah orang-orang yang selalu melupakan Allah atau orang-orang yang selalu mendatangi Allah? Anda sudah berkomitmen untuk mendatangi Allah di setiap hari Anda, namun Anda masih duduk bersama orang-orang yang tidak mendatangi Allah. Mungkin ada di sebagian kalangan mereka akan merasakan bahwa ini sambil berdakwah. Tapi apakah modal kita mumpuni untuk mendakwahi mereka? Atau jangan-jangan Anda yang akan terpengaruh? Bukankah ini seperti perandaian yang pernah kita kenal? 5 orang menuju suatu tempat, sebuah negeri, di dalam sebuah kendaraan, di mana 4-nya rajin meninggalkan sholat dan hanya 1 yang sholat. Mampukah Anda mengajak 4 orang tadi untuk berhenti sejenak dan melaksanakan sholat? Bisa jadi Anda yang akan meninggalkan sholat Anda karena terikut mereka. Bukankah lebih baik Anda seorang pemula dalam beribadah, bergaul dengan 4 orang yang sudah menganggap ibadahnya sebagai kegiatan kesehariannya? Pasti Anda akan belajar menjadikan ibadah dari kegiatan keseharian Anda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 270. Yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantah."
Bukankah sudah datang nasihat dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu Anda berhenti untuk musahabati julasa'is su', berhenti untuk berteman dengan orang-orang yang mungkin tidak saja meninggalkan Allah, tapi menafikan Allah di dalam hidupnya. Ini adalah salah satu perkara yang menyebabkan Anda buntung di dalam hidup. Lalu perkara yang terakhir adalah perkara yang sering kita salah pahamkan, yaitu adamul ridha bil qadar. Tidak ridha terhadap qadar Allah. Anda saat ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Anda saat ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di kantong Anda saat ini adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan saya bicara saat ini adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mampu ridha akan segala apa yang Allah berikan, mungkin kebuntungan tadi akan berubah menjadi sebuah keberuntungan. Mungkin Anda akan menghadapi hal yang sifatnya perniagaan. Anda tidak menemukan satu orang pembeli pun. Mungkin Anda akan sedikit kecewa. Tapi sadarlah, kekecewaan Anda tidak sebanding dengan kesehatan yang Allah berikan saat Anda berangkat pergi bekerja. Mungkin Anda sedang terserang nama baiknya. Mungkin Anda sedang terserang penyakit yang mungkin Anda merasakan kesakitan yang sangat dalam sekali. Atau keluarga Anda yang sakit, atau anak Anda yang sakit, atau orang tua Anda yang sakit. Atau tetangga kita yang sakit yang kita tidak mempedulikan. Sungguh senario yang ada di hadapan kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun mampukah kita menjadikannya ibadah? Anda mungkin sedang dalam keadaan darurat. Maka lihatlah siapa yang memberikan kedaruratan tadi. Sungguh Allah menginginkannya dan kita tidak menginginkannya. Karena dalam hidup ini ada sesuatu yang Allah ingin, kita tidak ingin, namun Ia bisa memaksakan keinginan. Bukankah itu sifat Allah Subhanahu wa taala untuk memaksakan segala sesuatu? Al-Jabbar, Al-Qahhar. Dia Maha bisa memaksa, Dia Maha bisa menghimpit. Namun apakah himpitan tadi kita tetap memaknai sebagai keburukan? Apakah qadar tadi kita bisa memaknainya sebagai sebuah siksaan? Bukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa kita, tidak perlu repot-repot. Jangankan Anda, jangankan saya, jangankan kita. Bumi beserta segala isinya pun Allah bisa ganti dengan generasi selanjutnya. Sahabat muda yang dirahmati Allah, orang tua saya yang dimuliakan Allah, Tuan guru saya yang terus mendoakan saya. Ini adalah sebuah kondisi di mana menjadi perpanjangan dakwah. Wa ma kuntu illa al-balagh. Bukankah itu yang disampaikan Rasulullah SAW? Aku hanya menyampaikan. Tapi pernahkah para pemirsa sekalian memikirkan bahwa saya yang menyampaikan, saya bertanggung jawab akan apa yang saya sampaikan? Tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Rasulullah SAW menyebutkan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, yaitu kita, yaitu generasi sebelumnya atau generasi yang akan datang, akan melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang terbaik adalah, dan cara memperbaikinya dengan cara yang terbaik adalah, dan cara menyikapinya dari kesalahan tadi dengan sikap yang terbaik adalah bertaubat. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bukankah Nabi Yuna, Abina Adam alaihissalam, Nabi kita, Nabi yang pertama menjadi moyang Rasulullah SAW, nenek moyangnya manusia, melakukan kebaikan yang disebut sebagai speed of taubah.
Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ketika Adam mendapat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Adam menyadari bahwa dia telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyertakan faul fauriyah dalam katanya, dalam firman-Nya, dalam Qur'an-Nya, fataba alaihi. Sungguh kecepatan Adam dari berbuat salah menuju memperbaiki kesalahannya tidak berinterval lama-lama, tidak menunggu sampai kesalahan tadi menjadi kesalahan yang nomor selanjutnya, tidak menunggu lama-lama. Fataba alaihi. Dan ingatlah, ketika kita mendatangi Allah sebagai makna pertaubatan kita, Allah dengan lugas, Allah dengan tegas, Allah menyebutkannya secara eksplisit, inna huwa tawwabur rahim. Wallahu muwaffiqun biqawmit thariq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan speed of taubah, kecepatan taubat kita, kecepatan taubat di atas rata-rata dari hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa kafana bihadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.